Shalom, ada sukacita pagi hari ini. Kuasa kebangkitan Tuhan menjadi bagian hidup kita, amin. Dia mati dan dia bangkit untuk memberikan kita kemenangan. Masa-masa seperti ini mungkin saudara semua mengalami letih, lesu, beban dan berat. Mungkin saudara mengalami kegagalan atau apapun saat ini. Tapi Tuhan mau sampaikan bahwa saat dia mati di kayu salib dan dia bangkit untuk kita, memberikan kita pengharapan bahwa di dalam Yesus tidak ada yang namanya jalan buntu, amin. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita mau percaya itu, amin. Kita mau berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan, Raja mulia. Dia mati dan bangkit buat kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Kami sambut Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami buat kemenangan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati dan bangkit buat kami. Kau nyatakan bahwa kemenangan, pengharapan, kemuliaan adalah bagian bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Takkan pernah Kau biarkan setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Yang kami percaya menjadi bagian hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau menyegarkan jiwa kami. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jiwa kami Tuhan, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupan.
kuasamu, katakan saudara. Seperti rusa kami rindu Engkau, merindukan air. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap. Setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, jiwa-jiwa kami yang letih, jiwa-jiwa kami yang lelah mungkin Tuhan, jiwa-jiwa kami yang haus akan Engkau. Biarlah Kau puaskan kami siang hari ini Tuhan. Kau kuatkan dan hiburkan setiap jiwa yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Kau segarkan jiwa kami Tuhan. Pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan segarkan jiwamu pada pagi hari ini. Engkau yang datang dengan letih, lesu dan beban yang berat, pagi hari ini Dialah sungai kehidupan. Dialah Tuhan yang menyegarkan setiap jiwa-jiwa yang haus pagi hari ini. Yesus pengharapan. Kaulah sungai kehidupanku mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapan. Engkau pengharapan kami. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sembah Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Menyegarkan jiwa kami. Kami butuh Engkau. Mari saudara, pagi ini jiwamu berserah, jiwamu berserah, jiwamu berseru. Engkau yang mau berseru pada Tuhan pagi hari ini. Dia mendengar, Dia ada. Ya dalam
buat jiwa kami pagi hari ini Tuhan. Beri ketenangan buat jiwa kami. Setiap kami yang datang dengan gelisah, setiap kami yang datang dengan ketakutan, setiap kami yang datang dengan kekhawatiran dan kecemasan, pagi hari ini Engkau sungai yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kami percaya dan berserah dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri pagi hari ini. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berserulah pada Yesus. Takkan pernah dibiarkannya. Setiap anak-anakmu yang berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami mengimani. Kami mengimani Tuhan. Kau pelihara. Kau jawab doa kami. Kau Bapa yang tahu, Bapa yang setia, Bapa yang mengerti pergumulan kami. Kami buka hati buat jamahanmu. Salibmu yang selamatkan kami Tuhan. Salibmu yang selamatkan kami Tuhan. Salibmu yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Salibmu yang menyembuhkan kami Tuhan. Salibmu yang membangkitkan iman dan pengharapan kami Tuhan. Kuasa salibmu, bukti Engkau mengasihi kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuasa salibmu, bukti Engkau berjalan bersama dengan kami di setiap keadaan kami saat ini Tuhan. Dan kami mengimani itu Tuhan. Kami mengimani itu Tuhan. Mari saudara, kita mau terima kuasa salib Tuhan pagi hari ini. Apapun keadaan kita yang kita hadapi hari-hari ini, percaya Dia mati dan bangkit buat kita. Bukti Dia sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong, Dia akan memulihkan, Dia memberi pengharapan dan membangkitkan iman kita, sampai kita bisa melalui setiap kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup kita, dan kita terima kemenangan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Raja Mulia. Naikkan tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, pilu-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku.
yang mati dan bangkit buat kami. Engkau Allah penebus kami. Dan kami terima kemenangan itu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yang sudah terima kemenangan pagi hari ini berikan suara-suara buat Yesus Tuhan. Kemenangan adalah bagian hidup orang percaya, amin. Sekalipun prosesnya sulit, tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kemenangan Tuhan sudah sediakan, amin. Haleluya. Katakan, Engkau dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, ku yakin, ku percaya yang akan deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Oh, katakan penebusku hidup. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah, penebusku. Dia hiduplah, dia hiduplah. Bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanku datang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan dia benar. Serukan dia penebusku, dia hidup. Dia hidup. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hidup. Katakan dia penebusku, dia penebusku. Dia hiduplah, dia hiduplah. Berikan suara-suara buat Yesus Tuhan. Sama-sama saya katakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Dengan iman dan semangat Yesuslah Raja. Berikan suara-suara, dia Raja. Dia Raja yang mulia. Dia Tuhan penebus kita, memberikan kita kemenangan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya.
kasih anugerahmu tetap berikan mulia. Masyurlah perbuatanmu yang penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, kasih dan keselamatanku, yang penolongku, yang beri hidupku. Berjaya sudah semesta sujud menyembah. Haleluya. Menghisap umat terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, Engkau teguh dan mulia. Kasihlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami mau memaknai itu Tuhan. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, menghisap umat terjadi, junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Kasihlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai kepada Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Percaya sudah terima kemenangan? Percaya? Sama-sama dengan iman mengatakan amin. Haleluya. Sebab Yesus hidup untuk memberikan kita kemenangan. Sebab Yesus hidup untuk memberikan kita masa depan. Amin. Masa depan kita dipegang Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima firman Tuhan bagi hari ini. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Buat kami mengerti rencana kehendak-Mu atas hidup kami. Lewat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan.
percaya bahwa Dia hidup untuk memberikan kita hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan imanmu percaya masa depan kita dipegang Tuhan, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita sambut firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Katakan, Tuhan, Engkau pegang masa depan kami, Tuhan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tidak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tangan yang meriah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami melihat kemenangan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan bahwa kebangkitan-Mu lebih dari penderitaan kami. Kebangkitan-Mu lebih dari pandemi yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa apapun terjadi, Tuhan kuasa kebangkitan memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami boleh terus Tuhan memandang Engkau dan kami beri kemenangan yang luar biasa. Mari Tuhan Yesus sampaikan isi hati buat kami pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita sebab kami percaya Tuhan maut telah dikalahkan. Dan pagi hari kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan amin. Saya berdua Bapak Ibu Shalom. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini Tuhan bangkit dari kematian, amin. Ada sebuah berita yang hari-hari ini agak viral. Seorang anggota TNI yang gagah, yang maco begitu. Hari-hari ini dapat berita bahwa ketika hari ini dia harus dirawat di rumah sakit karena disengat oleh tawon. Membuat dia lumpuh, membuat dia yang awalnya gagah tidak berdaya. Namun ketika dirawat hari ini kabarnya telah bisa menggerakkan kakinya sendiri. Bapak Ibu, di rumah saya pernah ada sebuah sarang tawon yang saya tidak pernah tahu bahwa saya ini orang yang tidak pernah memikirkan atau mengenal apa itu tawon itu. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Pak, itu di rumah ada tawon, Pak. Dan tawon ini ternyata jenisnya sama dengan tawon yang menyengat tentara ini. Kalau orang ngomong tawon das, ya agak besar-besar gitu. Nah,
Bapak Ibu tahu nggak ketika tawon itu menyengat kita, maka tawonnya itu sengatnya itu tertinggal dalam tubuh kita. Bisa berhari-hari bengkak, nyeri, mungkin bisa panas dingin juga. Namun ketika tawon itu menyengat, dia kayaknya garang gitu. Tapi kemudian tidak berapa lama kemudian dia akan mati. Nah, ini yang digambarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 seperti bahasa ejekan. Mari kita sama-sama melihat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sebuah bahasa yang Paulus memberikan sebuah bahasa ejekan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Gambaran seperti lebah tawon tadi yang menyengat orang. Saudara, Jumat yang lalu seperti sengat maut itu telah menghampiri diri Yesus. Dia dikuburkan seolah-olah perjalanannya selesai. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Dan ketika dia dikuburkan di sebuah tempat kuburan baru milik Yusuf Arimatea. Kubur adalah sebuah tempat akhir bagi manusia yang berdosa. Tapi kubur itu tidak bisa menahan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan hari ini Paulus berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Saudara, pagi hari ini kita juga harus bisa berkata demikian. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ini sebuah bahasa yang merupakan sebuah ejekan, olokan. Dan memang maut tidak lagi berkuasa kepada kita semuanya. Sebab itu Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa apapun terjadi dalam kehidupanmu, maut telah dikalahkan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu mari kita tidak takut lagi. Firman Tuhan berkata, barang siapa takut dia tidak sempurna dalam kasih. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa kuasa kebangkitannya akan diberikan buat kita semuanya. Kita akan ulangi ketika peristiwa Jumat Agung, Lukas pasal 23, ayat yang ke-35 dan 39. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, semua yang diperjuangkan oleh manusia, segala daya upaya, yang namanya agama, yang namanya perbuatan baik, amal baik, semuanya tidak bisa mengalahkan kuasa maut ini. Apapun usaha manusia, karena manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Setiap manusia diperanak dari perempuan, semuanya jatuh dalam dosa. Dan hutang yang tidak pernah kita bisa bayar adalah hutang dosa kita. Namun bersyukur ketika ada anak domba Allah yang tidak bercacat celah, darahnya ditumpahkan buat kita. Supaya apa? Hutang dosa kita terbayar lunas. Amin. Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala perbuatan baik kita, amal baik kita seperti apa? Kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, tidak pernah bisa seorang manusia yang lahir dari perempuan itu bisa mengalahkan dosa. Tidak pernah bisa. Karena Adam pertama, nenek moyang kita, jatuh dalam dosa. Tapi hanya satu pribadi namanya Adam kedua. Itu Yesus Kristus sendiri. Yang tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa oleh karena kita. Supaya darahnya yang suci, darah yang luar biasa itu menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Sebab itu kebangkitan adalah kemenangan. Dan semua orang yang percaya kepadanya kelak akan dibangkitkan pula dari kematian.
seperti Yesus dibangkitkan dan mengalahkan maut. Sebab itu jangan takut akan kematian, saudara. Berapa hari ini kita bisa melihat bagaimana pandemi ini merubah segalanya. Saya pernah melayani seorang anak Tuhan yang sudah mungkin hanya Kristen tobat dan kumat. Saya juga pernah melayani anak Tuhan yang mungkin sudah lama jadi orang Kristen yang agamawi. Dia takutnya luar biasa, menerima tamu takut. Bahkan ketika kita bertamu dia tidak boleh mendekat, agak jauh ya. Saya takut. Saudara, kasih yang besar itu melenyapkan ketakutan. Amin. Kalau kita hidup dalam kasih kita pada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa mati kita di tangan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita percaya seperti Paulus katakan bahwa kalau hidup itu berbuah bagi Tuhan. Kalau mati adalah keuntungan yang luar biasa. Sebab itu mari kita ejek, kita olok-olok maut ini. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Dan saya percaya bagi sebagai orang yang percaya, kita tidak takut lagi dengan kematian. Dan saya percaya bahwa kalau kita percaya dengan Tuhan, kita harusnya bersuka cita. Karena ketika Yesus bangkit, kebangkitannya juga bagi kita semuanya. Amin. Ada sebuah pujian lama yang berkata gini, hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Mari kita tetap pegang salib itu, amin. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, banyak orang yang takut akan pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka tidak berani untuk pergi ke gereja, karena dianggapnya gereja sarang penyebaran penyakit. Tapi kalau orang pegang salib itu, dia tidak akan tergoncang untuk selama-lamanya, amin. Pujian ini mungkin familiar buat kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian sama-sama lagu ini. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku.
jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Amin. Apapun keadaanmu, tetap pegang salib itu. Amin. Alkitab berkata bahwa pemberitaan akan salib memang kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi bagi mereka yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah yang memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Bukan hanya kalung salib, bukan hanya anting-anting salib. Dipegang salib itu hanya percaya penuh dengan Tuhan. Apapun kondisi kita, keadaan kita, pandemi yang meluntur-lantarkan semua ekonomi kita, sakit kita, salib itu kekuatan Allah yang memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Supaya pegang salib terus Bapak Ibu. Makanya kalau kita bicara tentang teologi kekristenan, senternya apa? Salib Tuhan, bukan yang lain. Kita bisa minta berkat karena Bapak memang memberikan kita pemeliharaan yang sempurna. Tapi Alkitab berkata bahwa ada satu hal yang menjadi pusat perhatian, itu salib Kristus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Makanya jangan malu sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu. Orang berkata mungkin nabimu diolok-olok di atas kayu salib, tidak bisa berbuat apa-apa, terserah mereka. Karena Alkitab juga berkata pemberitaan akan salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi bagi kita adalah kekuatan yang luar biasa. Amin. Pagi hari ada 3 hal kebangkitan Tuhan yang memberikan kemenangan yang luar biasa. Yang pertama, ada 3 perkara tentang kebangkitan Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Yang pertama, kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya mari kita baca sama-sama dalam Roma 6 ayat 9 sampai 11. Roma 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kitab Roma 6. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, yang pertama, kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu sudah memegang kunci-kunci kematian. Setan tidak bisa merampas kunci-kunci itu lagi.
Setan memang ada. Dan hari ini banyak meluntar-lantarkan apapun kita, penderitaan kita. Dia memberikan kita kesusahan, penderitaan, air mata. Tapi ketahuilah bahwa setan itu tidak lagi berdaulat. Setan tidak memegang kunci kematian. Kristus yang memegang kunci kematian, hidup dan kematian, amin. Makanya kalau kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali semuanya, kita tidak perlu lagi takut akan hidup mati kita. Kalau kita hidup karena anugerah Tuhan, kalau mati adalah sebuah keuntungan, amin. Makanya saya berkata Jumat Agung lalu, ada apa dengan gereja? Ada apa dengan orang percaya? Kalau kita lihat orang-orang yang di luar Kristen tetap beribadah dengan protokol kesehatan. Mereka tetap beribadah. Gereja yang telah disterilisasi, diberikan panduan protokol kesehatan, dijaga jarak. Kadang-kadang orang gak berani. Bukan karena gak berani, tapi mungkin karena mereka belum cinta Tuhan. Mereka belum benar-benar tahu bahwa hidup matinya bukan di tangan COVID. Hidup matinya di tangan Tuhan yang pegang kunci kehidupan, amin. Makanya kalau Yesus bangkit, dia telah mengalahkan maut. Kita bisa menjaga kesehatan karena memang demikian, pakai masker, jaga jarak seperti Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak perlu paranoid, ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah dunia ini kiamat karena COVID. Karena Tuhan bangkit, ada hari esok. Amin. Karena Yesus bangkit, ada pengharapan. Saya berdoa kira-kira hari ini kiranya bagi banyak jemaat yang usahanya tergerus, tergoncang. Yang usahanya kayak dilululantakan oleh COVID ini. Ingat, pegang terus salib Tuhan Yesus. Kebangkitannya berikan pengharapan yang luar biasa, amin. Mungkin hari kita terpuruk. Karena memang demikian keadaan dunia semuanya seperti ini. Tapi bersama Tuhan Yesus kemenangannya. Maka kita percaya bahwa kemenangan yang sama akan kita miliki. Sebab itu ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia memperkenalkan dirinya dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17b sampai 18 akan bacakan begini. Wahyu 17 pasal 1 ayat yang ke-17 bagian B. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Setan tidak bisa merampas kehidupanmu, Bapak Ibu. Karena bagi orang percaya, hidup kita di tangan Bapak kita yang luar biasa, amin. Makanya jangan terlalu takut. Saya cuma ingatkan bahwa kasih kita yang besar kepada Tuhan itu yang akan melenyapkan ketakutan kita. Kalau orang sebenarnya takut mati, menyayangi nyawanya, wow, dia tidak benar hidup dalam kasih Tuhan yang benar. Kita nggak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Tapi saya percaya semua yang hidup dalam dunia ini akan mengalami kematian secara jasmani. Amin. Tapi kita akan mengalami kebangkitan secara rohani. Karena Tuhan telah bangkit lebih dahulu buat kita semuanya. Sebab itu Bapak Ibu, Tuhan telah mengalahkan musuh besar kita itu maut. Makanya Paulus berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Mari kita ini bersuka cita. Saya ingat ketika tahun 98 ketika mulai era reformasi, ya kan? Wah, saya ada di Jakarta waktu itu. Ketika kerusuhan besar melanda Jakarta, saya juga terbengong-bengong karena saya tidak pernah baca koran waktu itu ya. Saya cuma hanya kuliah, berangkat sore pulang malam, kemudian paginya kerja. Demikian terus siklus hidup saya. Pagi dari jam 8 sampai jam 2 saya bekerja di sebuah percetakan Kristen. Kemudian jam 3 saya berangkat ke kampus sampai jam 9 malam. Saya lihat tank itu, panser tuh mondar mandir tempat saya ini ngapain. Saya baru tahu di sana ada kerusuhan. Tapi pada waktu 98 itu ada sebuah kata-kata yang namanya euforia. Gitu ya. Kegembiraan yang luar biasa. Setelah sekian tahun lalu dikungkung. Ibarat
burung dalam sangkar yang bertahun-tahun ingin bebas. Kemudian ketika ada kesempatan pintu terbuka dia bebas, itu euforia yang luar biasa. Paulus berkata, hai maut di mana kemenanganmu, di mana sengatmu, itu euforia yang luar biasa, sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Mari kita juga pulang di tempat ini berkata, hai maut di mana kemenanganmu, di mana sengatmu. Karena hari ini yang pegang kunci kehidupan bukan setan, bukan maut, tapi lah Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dan menang, amin. Saya ingat lagi, jangan pernah takut. Kalau Anda tidak ditentukan Tuhan mati karena COVID, gak akan mati kok. Tapi orang-orang yang begitu takutnya luar biasa ini yang harusnya menyadari bahwa ada kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang teguh pegang salib itu. Keadaan boleh tergoncang seperti apa, tapi saya percaya kita tetap pegang salib Tuhan, amin. Nah yang kedua, apa yang Tuhan berikan ketika dia bangkit? Kemenangan seperti apa yang Tuhan berikan ketika dia bangkit? Yang kedua, maut tidak berkuasa lagi bagi orang yang percaya kepadanya. Coba kita lihat dalam ayatnya. Yohanes 5 ayat yang ke-21. Kemudian nanti ayat 24 dan 25. Yohanes 5 ayat yang ke-21 saya bacakan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan, barang siapa dikehendakinya. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara, mari biar ayat ini bergaung terus dalam hati kita. Tuhan memberikan kemenangannya. Tuhan memberikan kehidupannya kepada barang siapa yang dikehendakinya. Maut itu kematian kekal selama-lamanya, saudara. Namun kebangkitan Tuhan Yesus berikan kehidupan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Mereka yang dikehendakinya akan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Namun siapa yang dikehendakinya? Ini jelas ayat mengatakan barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya. Hanya orang yang mendengar perkataan Tuhan dan percaya yang akan mengalami kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Bukan mendengar untuk kemudian dilupakan. Mendengar untuk percaya. Makanya saya ingat ketika Ayub dipulihkan Tuhan. Ayub, dia ngomong gini, dulu dari kata orang aku mendengar tentang Tuhan. Dulu dari kata orang aku sema, mendengar akan Tuhan. Sema itu artinya apa? To hear and obey. Mendengar dan taat, percaya. Saudara, berapa banyak kadar firman Tuhan yang kau dengar hari ini? Berapa banyak yang kau meterkan dalam dirimu ini? Itu yang bisa menguatkan kita semuanya. Amin. Jangan ke gereja kemudian cuma hanya mantuk-mantuk, nanti kemudian rekreasi lupa. Repot saudara. Terus taruh tempat ini dalam hati kita ini. Saya ulangi ya, ayat ini dahsyat sekali. Ayat 21 tadi. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Biar kita adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan, amin. Masuk golongan ini. Golongan orang yang dikehendaki itu hidup kembali. Siapa itu? Orang-orang yang hear and obey. Dengar dan taat. Amin. Ayat 24. Kita ulangi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Haleluya, saudara. Syaratnya cuma satu. Hear and obey.
percaya, dengar dan percaya, dengar dan taat. Amin. Berapa banyak kitanya yang hari ini pulang ke gereja menaruh itu harta firman Tuhan dalam budi-budi hati kita. Firman Tuhan bicara loh Bapak Ibu. Saya seringkali menaruh firman dalam budi-budi saya. Ketika dalam masalah goncangan yang besar, ketika saya sudah hands up, gak bisa apa lagi, cuma bisa nangis. Tiba-tiba Roh Kudus sampaikan firman untuk menguatkan saya. Makanya orang Kristen yang taruh firman itu banyak. Kadar firman engkau kandung dengan banyak dalam hatimu. Orang itu akan tetap kuat meskipun badai melanda dia. Tapi kalau firman Tuhan cuma dikit yang dia ingat. Yang dia ingat cuma hanya Matius 6:33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan padamu. Ketika goncangan terjadi, angin sakal terjadi, angin puting beliung terjadi. Orang itu akan kolaps, tidak mudah berkuat. Makanya saya ingat. Ayub ini orang benar, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan kan. Lengkap udah titelnya. Tapi setan mengecoh dia. Iblis masih ada, setan masih ada. Bagaimana dengan pandemi dia bermain saudara. Menggocok orang-orang percaya imannya. Ada yang usai dilulantakan. Ada yang keluarga yang malah digoncang. Karena ekonomi suami istri yang dulunya mesra kemudian sekarang mulai saling menyalahkan, bisa juga loh. Ya kan? Tapi ketika saya lihat Ayub ini orang yang saleh, benar takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Digoncang demikian rupa. Kambing dombanya habis. Anaknya mati semua. Gak punya pewaris. Istrinya satu yang dia kasih. Karena goncangannya demikian rupa ngomong apa? Udahlah mati oh kamu. Kutukilah Allahmu gitu kan. Saya gak tahu motifnya apa. Aku tak kawin lagi mungkin gitu ya. Tapi kan dia ngomong gitu. Udahlah Ayub matilah kamu, kutukilah Allahmu. Tapi dia ngomong ini. Bicaramu seperti perempuan gila. Apakah kita mau yang terima yang baik dari Tuhan saja. Dan bukan yang buruk daripadanya. Nah, banyak orang Kristen yang mau yang baik dari Tuhan saja Bapak Ibu. Ingat dia tuh Bapak. Kalau ada seorang Bapak di tempat ini. Membiarkan anaknya dibiarin anaknya. Mau nyemplung got kah? Mau belajar mobil usia muda kah? Yang belum punya SIM kayak sama Kenzo ini main setir mobil dibiarin. Itu bapak yang gak sayang anaknya. Kadang-kadang bapak harus tahan itu semuanya berkatmu. Supaya mata-mata engkau dewasa. Ketika berkat diberikan kepada kita semuanya. Kita cakap mengaturnya dengan baik. Amin. Itu Bapak, makanya Bapak Ibu. Tuhan tadi juga Bapak kita. Izinkan dia memproses kita. Izinkan dengan rencana yang ajaib. Dia gocok kita. Dia izinkan semua terjadi. Supaya kita semakin dewasa. Makanya Bapak Ibu mari kita belajar. Ayat ini jelas mengatakan barang siapa yang percaya. Mendengar dan percaya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika. Coba kita lihat Tesalonika 1 ayat yang pasal 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat yang 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pada zaman dulu orang Ibrani itu seperti orang Cina, ya kan? Orang Yahudi itu seperti itu. Ketika keluarganya meninggal, dia akan panggil orang-orang sekelilingnya. Untuk apa? Jadi juru tangis. Gitu lagi. Supaya apa? Suasana yang menyedihkan. Itu yang terlihat ketika Lazarus mati, saudara. Ya kan? Banyak orang yang menghibur mereka, menangis, meratapi. Ketika Tuhan Yesus sampai, Maria ngomong apa? Marta ngomong apa? Tuhan, jikalau engkau di tempat ini, saudaraku tidak akan mati. Tapi Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya. Saudara, apa kita percaya hari ini? Hidup kita di dunia ini sementara.
Tapi Bapa sedang siapkan tempat yang terbaik buat kita nanti. Itu yang harusnya kita kejar. Upah yang luar biasa. Maka orang dalam hidupannya hanya mengharapkan hal yang di dunia yang nampak ini. Orang percaya mengharapkan seperti itu. Orang percaya yang kasihan. Sebab Tuhan telah berikan harta surga yang lebih baik dari tempat ini. Amin. Kemudian apa ayat 14 tadi? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Makanya Bapak Ibu, mari kita tidak usah terlalu paranoid ketakutan. Alkitab berkata barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Namun barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, dia itu menyelamatkannya, mendapatkannya. Jangan sampai karena alasan yang remeh-temeh, ya alasan yang sangat sederhana, kita takut menyembah Tuhan. Kita takut datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kehidupan. Barang siapa datang kepadanya, dia akan hidup. Amin. Tuhan ngomong, aku ini roti hidup. Dia roti hidup. Nah kalau kita jauh dari Tuhan, pasti kita mati. Ingat, manusia bukan hanya fisik ini yang kelihatan. Ganteng yang kelihatan. Dulu waktu pacaran, Pak Herman ini gantengnya luar biasa Bu ya. Kayak Robi Sugara mungkin. Tapi mulai tua, mulai kehilangan rambutnya. Kemudian mulai kehilangan, saya juga begitu loh. Ini contoh Pak Herman ya, gak apa-apa ya Pak. Mas Pur ini ketika dulu saya ketemu 20 tahun yang lalu, masih ganteng luar biasa. Sekarang kayak lapangan terbang kok ini ya. Kenapa? Ya memang sudah mulai usia tua. Rambut brodol, rambut jatuh ke tanah. Tapi saya kagum dengan Tuhan luar biasa loh. Meskipun rambut kita jatuh ke tanah. Firman Tuhan ngomong apa? Tuhan menghitung satu persatu rambut yang jatuh. Itu Bapak kita sudah. Amin. Itu Bapak kita, makanya kita gak perlu takut. Lagunya Michael yang C itu gimana? Sehelai di rambutku itu gimana tuh? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Wow, kagum dengan Tuhan, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya pesan ya kalau hari ini ya. Di antara kita ada yang ekonominya goncang-ganjing luar biasa. Bisnismu berantakan. Ingat lagu ini. Sehelai rambutmu jatuh, itu seizin Tuhan. Amin. Ini powerful saudara, ini dahsyat sekali. Kok kita ngerti pribadi yang demikian kita punyai. Kenapa dengan tante COVID kita takut saudara? Iya kan? Kita takutnya luar biasa. Jemaat-jemaat GBK yang di rumah, dengar ini loh. Anda takutnya luar biasa. Apa motivasi kita takut? Bukankah Paulus berkata bahwa kalau hidup aku berbuah bagi Tuhan. Kalau mati, itu kan keuntungan. Kenapa? Karena kita dikehendaki Tuhan. Kita percaya. Amin. Kita obey, kita taat. Dan saya percaya hidup kekal bagian orang-orang yang percaya. Biarin orang-orang yang lain punya pemahaman gimana. Mungkin dengan menyerahkan nyawanya seolah-olah dia bela Allahnya. Saya mau katakan gini loh. Allah kita terlalu besar untuk dibela oleh manusia. Siapa kita bisa bela Allah gitu loh. Kalau kita bela Allah, dia bukan Allah lagi sudah. Dia Allah buatan kita. Tapi karena kita gak bisa lagi berbuat apa-apa.
kita hands up. Maka dia turun tangan membela umatnya sendiri. Amin. Dan saya percaya itu Allah yang kita punyai, Bapak yang kita punyai. Makanya Bapak Ibu jangan tergoncang, jangan takut kehilangan nyawamu karena Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Amin. Dia mempertahankan nyawanya dan kehilangan nyawanya. Tapi dia kehilangan nyawanya karena aku, dia memperolehnya. Itu jelas sudah. Mari kita gak takut lagi. Saya berharap minggu depan kita penuhi tempat ini dengan orang-orang yang hadir dan bersemangat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir sudah. Apa makna kebangkitan Tuhan bagi orang kemenangan yang Tuhan berikan buat kita? Yang ketiga, akan ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Coba kita lihat ayatnya, Roma 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ini firman Tuhan loh. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Makanya kebangkitan Tuhan itu memberikan kita jaminan bahwa akan ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Semua orang percaya akan mengalami kebangkitan. Namun begini, bukan berarti semua orang percaya akan menerima upah yang sama dalam kebangkitan nanti. Ya kan ada bedanya kan. Memang semua orang akan percaya akan bangkit. Namun tidak semua orang akan terima upah yang sama. Saya memberitahu lagi, visi gereja ini jelas mempersiapkan umat yang layak. Umat yang layak itu mempelai Kristus. Amin. Nah, coba kita lihat. Di Pulau Patmos, Rasul Yohanes itu mendapat penglihatan dan peneguhan akan kebangkitan orang mati. Coba kita lihat Wahyu 20 ayat 4 sampai yang ke-6. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Dengarkan baik-baik ya ini. Mungkin ada yang pemahamannya masih belum benar tentang kebangkitan Tuhan. Kebangkitan orang mati, kebangkitan orang percaya, dengar ini. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Dia lihat tahta dan orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini orang-orang bukan Tuhan. Ini orang-orang yang duduk di atas tahta, kemudian diserahi kuasa untuk menghakimi. Nah, siapa ini? Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan-tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara ingat ya, Tuhan akan datang ke dunia ini 1000 tahun sebagai raja dan sebagai raja. Dia memulihkan semuanya. Namun siapa orang-orang yang mewakili Tuhan? Duduk di tahta itu. Orang-orang yang kita telah dipenggal kepalanya karena Tuhan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Yang tidak menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun lamanya. Ayat 5. Tapi orang-orang mati yang lain, nah ini perhatikan. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi ada kebangkitan pertama dan kebangkitan yang kedua. Paulus berharap bahwa aku akan mengalami kebangkitan yang lebih baik. Siapa orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama ini? Orang-orang yang duduk di atas tahta itu. Orang-orang yang menghakimi. Orang-orang yang orang-orang yang mewakili Kristus. Karena kehilangan nyawanya. Yang gak menyembah patung binatang itu. Gak ada tanda dalam dahi dan tangannya. Itu orang-orang yang
kehilangan nyawa karena Kristus. Orang-orang yang mau menyerahkan nyawanya karena Tuhan. Tapi orang-orang lain gak bangkit. Berarti apa? Ada orang Kristen yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dan juga ada orang Kristen yang akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Upahnya beda bro. Makanya saya beritahu begini. Kalau Anda hanya santai ke gereja, hanya pikir asal mati masuk surga, wah repot saudara. Ini faktanya. Ada kebangkitan yang pertama. Dan ada kebangkitan yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita ini dapat dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama? Itu orang-orang yang dimuliakan karena Tuhan. Kenapa dimuliakan? Karena dalam hidupnya mereka benar-benar cinta Tuhan. Benar-benar tidak takut kehilangan nyawanya karena Tuhan. Nah kalau hari ini pandemi orang semua delusup semua, singitan semua. Dan banyak orang Kristen yang demikian. Wow. Anda bisa jawab sendiri. Kira-kira kebangkitan yang berapa yang akan diberikan oleh Tuhan? Sementara orang lain tidak takut kehilangan nyawanya karena Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menyembuhkan yang sakit, tidak takut. Yang lain sembunyi. Saudara ada bedanya, ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Orang-orang yang memerintah dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Nah kalau orang Kristen hari ini pikirannya cuma hanya ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan sukses. Saya mau tanya, Anda kira-kira kebangkitan yang berapa? Supaya pola ini dirubah Bapak Ibu, amin. Perubahan, Anda bisa berubah. Bukan pendetamu kayak ngasih batu, kasih apa. Daud itu ambil batu sendiri dan antem Goliat itu. Nah kalau Anda dikasih firman Tuhan kayak batu untuk menghantam musuhmu, Anda cuma hanya ditaruh di kantongmu saja. Gak digunakan ya salah sendiri. Saya mau tanya gini, sekali lagi supaya jelas benar-benar. Kalau engkau datang ke gereja, hanya harapkan tangan Tuhan yang memberi berkat, memulihkan engkau. Tanpa kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kira-kira kebangkitan yang berapa? Yang kedua kan? Bukan yang pertama toh. Coba yang kedua itu apa? Nah ini. Kematian, ini saya ulangi ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan diimam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan merintah sebagai raja bersama dia 1000 tahun lamanya. Ada ayat yang lain mungkin yang saya lebih akan yang enggak saya catat ini ya. Maaf ini ada kelewatan nih ayat. Saya cuma ingin supaya Bapak Ibu jelas saja. Ayat 11, Wahyu 20 ayat 11 coba ditayangkan. Ayat 11 ya, kalau ditayangkan ya. Wahyu pasal 20 ayat 11-12. Ini ayat terakhir ya. Bisa agak cepat tayangkan. Wahyu pasal 20 ayat 11. Nah, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada terus di dalam kitab-kitab itu. Itu kebangkitan yang kedua. Jadi kalau orang percaya gak sungguh-sungguh, engkau akan dibangkit dalam kebangkitan yang kedua. Orang besar kecil akan bangkit tapi akan diadili. Kalau mereka tidak layak, plung masuk neraka selama-lamanya. Tapi orang yang mengalami kebangkitan pertama tadi, yang dimuliakan karena Tuhan, tidak akan mengalami apa? Kematian lagi untuk selama-lamanya. Itu upah Bapak Ibu. Itu tergantung dari pengejaran kita akan Tuhan hari ini. Tergantung bagaimana kita ini
mau hidup benar dengan Tuhan. Kita hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya yang terbaik Tuhan berikan buat kita semuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kira-kira kebangkitan yang keberapa Anda mau? Pertama, ada yang ngomong 2 saja, gak apa-apa. Syukur-syukur kelakon. Surga nuntut neraka katut. Makanya saya sering ngomong kan, sampai berbuih nih. Berjuanglah, berlombalah. Karena apa ini Bapak Ibu? Ada kebangkitan yang pertama. Di mana kita dimuliakan dengan Tuhan. Tapi ada kebangkitan yang kedua yang akan dibangkitkan semua orang yang mati yang besar. Baik yang berdosa, baik itu yang benar. Yang orang percaya maksudnya. Tapi itu mereka akan sekedar dibangkitkan dan menerima apa yang menjadi bagiannya. Tapi kebangkitan pertama tadi adalah orang-orang yang dimuliakan karena apa? Mereka tidak takut kehilangan semua nyawanya. Karena apa? Karena Tuhan. Mari pagi hari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, amin. Hiduplah sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jangan ngejar apa yang keluar dari tangan Tuhan sendiri. Tapi kasih pribadinya. Kasih yang sempurna. Itu melawan ketakutan, amin. Kita akan naik pujian sekali lagi. Saya undang tim singer maju ke depan. Ku tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri menaikkan pujian ini. Tak tahu sampai kapan hari hidup, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Amin Tuhan. Ku kan berjuang dalam pertandingan, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan telah bangkit.
kebangkitannya diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sudahkah engkau hari ini berkata, Tuhan terima kasih, dan biar aku boleh berlomba dengan tekun, berlomba dengan sungguh-sungguh, supaya hamba-Mu ini berkenan kepadamu. Saudara, kalau belum itu engkau lakukan, masih ada waktu sebelum hidup ini berakhir. Supaya nanti ketika Tuhan datang kali kedua, kitalah orang-orang yang diperkenan Tuhan, boleh melalui kebangkitan yang pertama, di mana kita boleh dimuliakan dengan Tuhan. Dan kematian yang kedua tidak akan lagi ada lagi. Namun begitu malangnya kalau orang percaya hanya sekedar ke gereja, sekedar agamawi, karena dia tidak tahu upah seperti apa yang dia akan terima. Bisa juga dia akan kehilangan segala-galanya, termasuk nyawanya. Mari malam pagi hari ini, saya ajak saudara sungguh-sungguh lagi. Pandemi ini buat kita mengerti bahwa Tuhan sayang kita semuanya. Tuhan mau pulihkan kita semuanya. Amin. Jangan sampai kita ini takut, kemudian gelisah tanpa pengharapan. Saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan kita semuanya. Mari angkat tangan bersama-sama. Akan pujian di refnya sekali lagi. Hanya satu kerinduanku ya Tuhan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Berupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan. Sekali lagi Tuhan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa. Ya Tuhan, ini tujuan hidup kami. Berkenan di hadapan Bapa. Perkenanan-Mu itu yang kami butuhkan Tuhan. Perkenanan-Mu itu yang kami perlukan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya di saat perkenanan-Mu itu ada, maka pemeliharaan ilahi itu pun pasti ada dalam hidup kami. Pagi hari ini kami terima firman Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa kebangkitan itu Tuhan dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami pun mau mengalami firman-Mu. Mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kami. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut. Sebab Tuhan telah mengalahkan maut itu. Dan Kau membawa kami dari maut masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih buat firman-Mu, kami terima firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, urapan Allah lebih dahsyat lagi dalam kehidupan beliau. Pakai hamba-Mu Tuhan, selalu menyampaikan isi hati-Mu dan visi-Mu untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang Tuhan mau untuk gereja-Mu lakukan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami sambut dan terima firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk sebentar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersepakat Tuhan, terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi iman.
Kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya bahwa Engkau telah bangkit, kami mau Tuhan mengalami kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak takut lagi menghadapi apapun di dalam dunia ini, karena Tuhan jaminan dalam kehidupan kami. Engkaulah jaminan dalam pengharapan kami Tuhan. Tidak sia-sia kami percaya kepadamu, karena Tuhan berikan jaminan yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu bersyukur. Kami seluruh jemaat-Mu Tuhan bersama-sama bergandengan tangan, bersehati, berdiri buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami rindu juga ada kebangkitan buat bangsa kami, ada pemulihan buat bangsa kami dari seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, keamanan, kesehatan, baik keamanan semua Tuhan. Kau bangkitkan kembali bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang ada, kami percaya ada pengharapan dalam Tuhan, ada suatu kehidupan di dalam Tuhan yang Tuhan berikan buat bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan terus maju, biar bangsa ini terus Kau berkati Tuhan. Tangan-Mu Tuhan terhadap buat bangsa ini, diberikan kemuliaan-Mu nyata buat bangsa ini, buat terang-Mu buat bangsa ini. Biarlah Tuhan semua lutut bertelus lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan. Melihat Engkau Allah yang penuh dengan kemenangan, memberikan kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan suatu keberanian untuk kami hidup, untuk terus kami berjuang di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu nyata atas bangsa kami, atas pemerintah yang sudah Engkau pilih Tuhan, baik Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang dari pusat maupun daerah-daerah, kepala-kepala provinsi dan juga kepala-kepala daerah yang di RT RW Tuhan. Tuhan yang memberkati, yang memberikan roh hikmat takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan nyata kuasa-Mu atas mereka, sehingga bangsa ini terus bersatu hati untuk membangun bersama Tuhan. Kau berkati juga kota Malang, kota di mana kami tinggal, bekerja dan beraktivitas Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu turun atas kota kami Tuhan, sehingga kami boleh yang ada di kota ini mengalami kebangkitan-Mu, mengalami Tuhan kesejahteraan yang daripada-Mu Tuhan. Kami tidak takut untuk melakukan aktivitas kami, karena kami percaya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya badai COVID ini akan segera berlalu. Tuhan izinkan semuanya ini untuk kami semakin mengandalkan Engkau, semakin Tuhan percaya bahwa Engkau yang mengendalikan segala sesuatu Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu GBI Kairos ke dalam tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pakai gereja-Mu di tempat ini untuk mengabarkan Injil kerajaan-Mu, mengabarkan kabar baik-Mu bahwa ada Tuhan yang memberikan kehidupan. Kami mau memberikan jawaban bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar gereja-Mu ini menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh jemaat-Mu, kami boleh mencintai proses yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya, kami mau banyak Tuhan memberikan kesaksian bahwa kami memiliki kehidupan di dalam Yesus Kristus bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu nyata atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang memberkati seluruh pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka. Tuhan memberkati juga Tuhan setiap kami ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, baik yang di Kota Malang bahkan juga di cabang Kepanjen Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan untuk mewartakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya yang lemah Kau kuatkan kami. Kami yang Tuhan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan bagi kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan oleh karena bilur, oleh karena darah-Mu dan kebangkitan-Mu yang kami peroleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seru kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami siapkan untuk menerima yang terbaik. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan perpuluhan yang Tuhan, yang jemaat taburkan. Biarlah Bapa Engkau juga memberkati mereka semuanya. Tuhan, apapun yang mereka hadapi, kami percaya mereka kuat di dalam Tuhan Yesus. Berkati mereka semua Tuhan. Mari Bapak Ibu angkatan bersama-sama. Pulanglah ke rumahmu dan membawa berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Tuhan menyertai wajah kepada engkau dan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, dan engkau berikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sekarang terimalah berkat Bapa atas keluargamu, atas suamimu, istrimu, atas anak-anakmu, atas kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bagi orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan juga berkati keluar masukmu, dan apapun yang jumpai tanganmu dibuat yang berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah juga kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal dalam melalui akalmu, jika dalam kondisi seperti ini engkau punya damai sejahtera, engkau punya kekuatan yang luar biasa. Dan kiranya penghiburan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, terberkati.